Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Villa Puspa Kendil. Kita mulai saja ceritanya. Mobil Avanza abu-abu itu melaju perlahan menanjak, membelah kabut tipis khas puncak yang turun sejak sore. Di dalamnya, tawa tak pernah putus. Gila, akhirnya liburan juga. Teriak Fajar dari jok belakang sambil membuka jendela sedikit, membiarkan udara dingin masuk. Tutup. Dingin wai, protes Salsa, tapi wajahnya tetap tersenyum sambil sibuk merekam video untuk story. Di kursi depan, Raka fokus menyetir, sesekali melirik GPS. Katanya tinggal 5 menit lagi. Villanya agak masuk ke dalam, katanya. Yang penting murah dan sepi, sahut Bima santai. Biar bisa bebas. Nadia duduk diam di tengah, memeluk jaketnya. Sejak masuk kawasan kampung Gunung Kendil, perasaannya aneh. Seperti ada yang mengamati. Tapi ia memilih diam, menganggapnya hanya sugesti. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai bercat krem kusam. Pelang kayu di gerbang besi berkarat bertuliskan Villa Puspa Kendil. Cat hurufnya sudah pudar, beberapa huruf nyaris terkelupas. Agak tua ya, gumam Salsa. Tua tapi luas, balas Raka optimis sambil turun dan membuka bagasi. Masih layaklah. Villa itu memang tampak lama. Dindingnya sedikit lembab, beberapa sudut berlumut. Namun halaman belakangnya luas, dipenuhi rumput dan beberapa pohon besar. Dari sana, kabut terlihat lebih tebal, seperti menggantung rendah. Mereka masuk dengan riuh. Kunci yang didapat dari pemilik villa, yang anehnya hanya menitipkan lewat penjaga parkir di jalan besar, berderit saat diputar. Serem dikit vibes-nya, canda Fajar. Stop ngomong gitu, berlalu dengan Nadia menegur pelan. Mereka memilih kamar, menurunkan barang, dan menjelang malam menyiapkan BBQ di halaman belakang. Api menyala, musik dari speaker portabel menggema pelan, bercampur suara jangkrik dan angin. Hujan turun rintik-rintik, justru menambah suasana hangat. Mereka duduk melingkar, tertawa, bercanda, membicarakan hal-hal sepele. Ini liburan terbaik sih, kata Bima sambil memanggang sosis. Posting dulu, Salsa tertawa, kamera mengarah ke api unggun. Saat itulah Dimas berdiri sedikit menjauh. Ia hendak merokok, mencari udara yang lebih sepi. Matanya tanpa sadar melirik ke arah belakang villa, area yang lebih gelap, dipisahkan oleh pagar rendah dan deretan pohon bambu. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita berdiri diam. Rambutnya panjang, hitam, terurai. Tubuhnya ramping, mengenakan pakaian berwarna terang, seperti kebaya sederhana. Wajahnya terlihat samar karena jarak dan kabut, tapi cantik. Terlalu cantik untuk sekedar bayangan. Wanita itu berdiri tepat di batas cahaya lampu halaman. Tidak melambaikan tangan. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah Dimas. Jantung Dimas berdegup cepat. Mbak, panggilnya pelan, setengah ragu. Wanita itu tidak menjawab. Namun bibirnya perlahan melengkung, membentuk senyum tipis. Bukan senyum ramah. Lebih seperti, mengetahui sesuatu. Dim, ngapain bengong? Suara Raka memecah lamunan. Dimas menoleh sebentar. Itu, ada orang di belakang villa, katanya sambil menunjuk. Semua menoleh. Tapi saat Dimas kembali melihat ke arah itu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon, kabut, dan suara hujan. Apaan sih? Fajar tertawa. Paling warga lewat. Iya, mungkin penjaga kebun, tambah Bima. Dimas memaksakan senyum. Iya, mungkin. Ia kembali ke lingkaran api unggun. Tapi entah kenapa, aroma melati samar tercium di udara, bercampur bau daging bakar. Dimas menoleh sekali lagi ke arah belakang villa. Entah mengapa ia merasa, hari kedua di villa wanita itu belum dimulai dengan matahari pucat yang berusaha menembus kabut. Udara dingin masih menggigit ketika Dimas terbangun paling pagi. Kepalanya berat, tidurnya tidak nyenyak. Mimpi semalam tentang seorang wanita yang berdiri membelakanginya masih melekat jelas. Ia keluar ke teras belakang, membawa rokok dan secangkir kopi instan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 5.42. Halaman belakang villa tampak biasa.
Rumput basah oleh embun, pepohonan diam, tidak ada apapun yang aneh. Cuma perasaan, gumam Dimas, menenangkan diri. Siang hari mereka habiskan dengan berjalan-jalan singkat di sekitar puncak. Foto-foto, makan mie rebus, dan bercanda seolah menepis kejadian semalam. Bahkan Dimas ikut tertawa saat Fajar menirukan ekspresi ketakutannya. Namun semua berubah saat sore datang. Menjelang maghrib, langit mulai menguning, lalu perlahan menggelap. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, merayap seperti asap tebal di antara pepohonan. Dimas berdiri di jendela ruang tengah, tanpa sadar menatap ke arah belakang villa. Dan lagi-lagi, dia ada di sana. Wanita itu berdiri di tempat yang sama. Kali ini lebih dekat. Jelas. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Pakaiannya terlihat kuno, kebaya lusuh yang warnanya sudah pudar. Tangannya terlipat di depan perut, sikapnya tenang, hampir sopan. Tatapan mereka bertemu. Dimas tercekat. Tubuhnya kaku. Ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dim, bantu angkat galon dong, teriak Raka dari dapur. Saat Dimas menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah belakang. Wanita itu masih ada. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. Dimas berlari kecil ke dapur. Wajahnya pucat. Lu kenapa? Tanya Salsa. Gue, ngeliat orang lagi di belakang, jawabnya pelan. Bima menghela napas. Dim, dari kemarin lu doang yang lihat. Santai aja. Paling warga lewat jalur belakang. Iya, tambah Fajar. Rumah warga kan emang banyak di sekitar sini. Ia tidak membantah, tapi dadanya terasa sesak. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Setiap sore menjelang maghrib, wanita itu selalu muncul. Kadang berdiri, kadang duduk di batu dekat pohon bambu. Tidak pernah berbicara. Tidak pernah mendekat. Hanya menatap. Selalu tersenyum. Dan entah kenapa, hanya Dimas yang melihatnya. Nat, lu ngerasa nggak sih villanya aneh? Tanya Dimas suatu malam. Nadia terdiam lama sebelum menjawab. Iya, katanya akhirnya. Aku ngerasa kayak, kita nggak sendirian. Sejak hari kedua, Nadia sering gelisah. Ia mudah lelah, sulit tidur. Beberapa kali ia terbangun tengah malam dengan jantung berdebar, merasa ada yang berdiri di dekat kamarnya. Dan ada satu hal lain yang tak bisa ia jelaskan. Aroma melati. Awalnya samar. Seperti wangi bunga yang terbawa angin. Tapi lama-lama semakin sering muncul. Di ruang tamu, di tangga, bahkan di kamar mandi. Lu pakai parfum melati? Tanya Salsa pada Nadia. Nadia menggeleng. Raka juga tidak tahu. Tidak ada bunga melati di sekitar villa. Mereka bahkan belum melihat satupun tanaman bunga di halaman belakang. Suatu sore, aroma itu datang begitu kuat hingga membuat Nadia mual. Ia berdiri di dekat pintu belakang saat wangi itu menusuk hidungnya. Dim, panggil Nadia pelan. Lu cium gak? Dimas mengangguk perlahan. Iya. Keduanya saling berpandangan. Saat itulah, tanpa sadar, Nadia menoleh ke arah belakang villa. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan wanita itu. Tidak jelas. Tidak utuh. Hanya siluet berdiri di balik kabut, rambut panjangnya bergerak pelan seolah tertiup angin yang tak terasa. Nadia menggenggam lengan Dimas. Suaranya bergetar. Dim, itu bukan warga ya? Dimas menelan ludah. Gue juga mulai mikir gitu. Sementara dari kejauhan, senyum wanita itu semakin lebar. Seolah tahu, akhirnya ia tidak lagi sendirian. Kabut masih tebal ketika persediaan makanan mereka menipis. Raka memutuskan mereka harus turun sedikit ke warung dan minimarket kecil di bawah bukit. Ada yang ikut? Tanya Raka sambil mengambil kunci mobil. Aku ikut, jawab Dimas cepat. Ia tidak ingin tinggal terlalu lama di villa. Gue juga, sahut Fajar. Sementara Nadia memilih tetap tinggal bersama Salsa dan Bima. Perjalanan turun hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Jalan sempit berkelok, diapit kebun teh dan rumah-rumah warga yang berdiri jarang. Udara pagi terasa lebih hangat dibanding villa, membuat suasana sedikit menenangkan. Mereka berhenti di sebuah warung kecil yang menjual nasi bungkus, gorengan, dan kebutuhan sehari-hari.
Seorang bapak parubaya berdiri di balik etalase. Wajahnya ramah tapi terlihat lelah. "Pagi, Pak," sapa Raka. "Pagi. Mau beli apa?" jawabnya. Sambil memilih makanan, bapak itu melirik mereka satu persatu. Tatapannya berhenti lebih lama pada Dimas, seolah memperhatikan sesuatu. "Kalian bukan orang sini ya?" tanyanya santai. "Bukan, Pak. Kami mahasiswa, lagi liburan," jawab Fajar. Bapak itu mengangguk pelan. "Nginep di mana?" Raka menjawab tanpa pikir panjang, "Di Villa Puspa Kendil, Pak." Detik berikutnya terasa aneh. Tangan bapak itu berhenti bergerak. Wajahnya yang tadinya biasa mendadak kaku. Senyumnya memudar perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Hening beberapa detik. "Oh," gumamnya akhirnya, pelan sekali. Matanya beralih ke arah jalan, lalu kembali ke mereka. "Villa, itu ya?" Nada suaranya berubah. Lebih datar. Lebih hati-hati. "Iya, Pak." "Kenapa?" tanya Dimas. Bapak itu tersenyum lagi, tapi senyum yang dipaksakan. Gak apa-apa. Ramaikan di sana?" "Sepi malahan," jawab Fajar. Bapak itu mengangguk cepat. "Iya, iya. Ya udah, hati-hati di jalan." Ia buru-buru membungkus pesanan mereka. Tidak ada obrolan lanjutan. Tidak ada basa-basi. Saat mereka pergi, Dimas sempat menoleh ke belakang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran khawatir dan takut. "Lu ngerasa nggak?" tanya Dimas di mobil. "Kenapa?" Raka melirik. Wajah bapaknya berubah pas lu sebut nama villa. "Ah, perasaan lu aja," kata Fajar, meski nadanya tidak terlalu yakin. Mereka kembali ke villa menjelang siang. Salsa dan Nadia menyambut dengan senyum, tapi Nadia terlihat pucat. "Kalian lama?" kata Nadia pelan. "Tadi beli makan," jawab Raka. Nadia ragu sejenak. "Tadi, aku dengar suara orang jalan di atas." "Loteng?" tanya Dimas. "Iya. Padahal kan gak ada siapa-siapa." Malam datang lebih cepat hari itu. Kabut turun tebal, menelan cahaya lampu halaman. Mereka makan malam di ruang tengah, mencoba mengalihkan pikiran dengan musik dan obrolan ringan. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba berkedip. Lampu redup. Lalu stabil kembali. "Puncak emang gini," kata Bima santai. Namun beberapa menit kemudian, suara itu terdengar jelas. Dari atas. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Seolah seseorang berjalan menyusuri loteng kayu. Semua terdiam. "Lu denger kan?" bisik Salsa. Suara itu berpindah. Dari ujung ke ujung. Kayu tua berderit mengikuti setiap langkah. "Raka?" Nadia mencengkeram lengan Raka. "Itu apa?" Raka berdiri. "Mungkin kucing." Namun saat itu, aroma melati kembali tercium. Lebih kuat dari sebelumnya. Menyesakan. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas ruang tengah. Lalu terdengar satu suara lain. Seperti sesuatu diseret perlahan. Tidak ada yang berani bergerak. Di langit-langit, tepat di atas mereka, sebuah debu halus jatuh perlahan. Seolah ada seseorang berdiri, pagi datang tanpa mengamati dari atas. Tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Mereka hanya terbaring dengan mata terpejam, telinga waspada, menunggu suara langkah di loteng kembali terdengar. Tapi setelah suara seretan itu menghilang, villa tenggelam dalam keheningan yang terasa terlalu berat. Ketika matahari akhirnya muncul, Salsa adalah orang pertama yang menyadari keanehan. Kamera gue mana?" katanya dari ruang tengah. Semua menoleh. Kamera yang semalam ia letakkan di atas meja dekat sofa, jelas terlihat oleh semua orang, tidak ada. "Lu taruh di kamar kali," kata Raka. Salsa menggeleng cepat. "Gak. Gue inget banget, gue taruh di sini." Mereka mencari bersama. Kamera itu akhirnya ditemukan. Di dapur, terselip rapi di dalam lemari piring yang tertutup rapat. "Siapa yang masukin?" tanya Salsa, suaranya meninggi. Tidak ada yang menjawab. Siang itu, kejadian serupa terus terjadi.
Korek api berpindah dari meja ke kamar mandi. Sepatu Bima yang diletakkan di teras tiba-tiba berada di dalam kamar Dimas. Pintu kamar yang sudah dikunci terbuka sendiri. Ini udah nggak lucu, gumam Raka. Sore menjelang maghrib, Nadia berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Saat ia menatap pantulannya, aroma melati tiba-tiba menyergap. Napas, napas, bisiknya pada diri sendiri. Namun pantulan di cermin tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Di belakang Nadia, sedikit ke kiri, terlihat bayangan seorang wanita berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kepalanya miring, seolah menatap langsung ke mata Nadia melalui cermin. Nadia membalikkan badan dengan cepat. Kosong. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu hilang, tapi ada sesuatu yang tertinggal. Bekas tangan basah, seperti air bercampur tanah, menempel di permukaan cermin. Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Tidak ada yang berani tidur sendiri. Lampu dinyalakan terang, televisi dibiarkan menyala meski tak ada yang benar-benar menonton. Satu persatu, mereka tertidur dengan tubuh tegang. Dan satu persatu, mereka bermimpi. Dimas bermimpi berada di halaman belakang. Wanita itu berdiri di bawah pohon bambu, memanggil namanya tanpa suara. Nadia bermimpi terkurung di kamar mandi, pintunya digedor dari luar oleh tangan-tangan berdarah. Salsa bermimpi berjalan di lorong villa yang memanjang tak berujung, dindingnya berlumuran noda gelap. Dan Fajar. Fajar terbangun sambil berteriak. Jangan, teriaknya keras, tubuhnya kejang. Raka dan Bima langsung menahan tubuhnya. Mata Fajar terbuka, tapi pandangannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan kata-kata yang tidak mereka mengerti. Ratna? Suara itu bukan suara Fajar. Aroma melati menyebar pekat, hampir membuat mereka mual. Nadia. Tolong, teriak Raka. Nadia menggenggam tangan Fajar, berusaha menenangkannya. Fajar, dengerin aku. Kamu di sini. Sama kami. Tiba-tiba Fajar menoleh ke arah belakang villa, meski mereka berada di dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang sangat familiar. Senyum wanita itu. Bima merinding. Saat itulah matanya tertuju pada dinding dekat tangga. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Garis-garis gelap, memanjang tak beraturan, seperti goresan kuku. Warnanya coklat kehitaman, sebagian meresap ke dalam cat dinding. Bima mendekat perlahan. Jantungnya berdegup keras. Itu, darah, menyentuh bisiknya. Bau besi yang amis tercium jelas. Bekas itu bukan baru. Seperti noda lama yang selama ini tersembunyi, kini muncul ke permukaan, seolah dinding villa mulai mengingat kembali apa yang pernah terjadi di sana. Fajar tiba-tiba terdiam. Tubuhnya lunglai. Ia pingsan di pelukan Raka. Di luar, angin berhembus kencang. Bambu-bambu di belakang villa saling bergesekan, mengeluarkan suara berdecit seperti bisikan panjang. Dan dari arah loteng, terdengar tawa pelan seorang wanita. Teror itu tidak lagi sekedar peringatan. Villa Puspa Kendil. Mulai mengklaim mereka satu Dimas dan Raka memutuskan pergi ke warung kopi kecil di pinggir jalan utama puncak. Mereka ingin menjauh sebentar dari villa dan suasana tegang yang membuat tidur hampir mustahil. Nadia, Salsa, Fajar, dan Bima memilih tinggal di villa, takut terjadi sesuatu di perjalanan sempit menuju warung. Warung itu tampak sederhana. Bangunan kayu, meja kursi seadanya, aroma kopi segar langsung menyambut begitu mereka membuka pintu. Pemilik warung, seorang pria parubaya dengan topi lusuh, menyambut mereka tanpa tersenyum. Pagi nak. Mau pesan apa? Tanyanya. Kopi hitam 2 pak, jawab Raka sambil duduk di bangku dekat jendela. Dimas menatap sekeliling, masih waspada. Pak, situasinya agak aneh kemari malam ya? Di sekitar villa, ucapnya sambil mencoba berseloroh. Pemilik warung diam. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Suasana mendadak menjadi berat. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, pelan tapi tegas. Kalian, sebaiknya pergi dari villa itu secepat mungkin. Raka dan Dimas saling menatap. Kenapa pak? Ada apa dengan villanya? Tanya Raka. Pria itu hanya menunduk sebentar, kemudian menatap mereka lagi. Aku
tidak bisa menjelaskan. Tapi kalian harus pergi sebelum terjadi hal buruk. Dimas merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Hal buruk, seperti apa? Pemilik warung menggeleng. Aku tidak bisa bilang. Tapi sebaiknya pergi hari ini juga. Tanpa menunggu jawaban, pria itu sibuk meracik kopi mereka. Suasana tetap hening, hanya terdengar suara sendok di gelas dan desiran angin dari luar. Mereka meneguk kopi dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Di jalan pulang, Dimas tak henti-hentinya menatap ke arah belakang villa melalui jendela mobil. Dan saat itu, ia kembali melihatnya. Wanita itu, berdiri di batas pepohonan, menatap lurus ke arah mereka, senyum tipisnya menyelimuti kabut sore. Malam itu, ketegangan di ruang tengah. Lampu villa menyala terang, musik diputar untuk mengusir rasa takut. Namun ketenangan itu hanya semu. Sekitar pukul 11 malam, dari arah belakang villa, terdengar suara langkah perlahan, hampir seperti dihentakkan dengan sengaja. Dimas, yang berada di dekat pintu, menatap keluar. Kabut tebal menelan halaman, tapi sosok itu, Ratna Puspasari, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Kini ia tidak lagi berdiri jauh. Ia melayang di atas tanah, tubuhnya pucat, kebaya lusuhnya berkibar pelan, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Senyum tipisnya berubah menjadi senyum dingin dan menakutkan. Mata hitamnya menembus gelap, seolah membaca ketakutan mereka. Dia nyata, bisik Nadia gemetar. Raka mencoba menenangkan semua orang. Tenang. Jangan panik. Dia pasti ilusi, katanya, tapi suaranya bergetar. Ratna melangkah maju, tanpa suara, dan aroma melati kembali menusuk hidung mereka. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Barang-barang di sekeliling mulai bergerak sendiri. Gelas terlempar, kursi bergeser, dan lampu berkelap-kelip. Tiba-tiba, Fajar yang mencoba menenangkan dirinya dengan berdiri di dekat tangga, ditarik ke belakang oleh tangan yang tidak terlihat. Ia berteriak, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir jatuh dari tangga. Fajar, teriak Raka, berlari menahannya, dan Fajar terjatuh ke lantai, terengah-engah. Matanya kosong, namun bibirnya masih gemetar memanggil sesuatu yang tidak mereka mengerti. Nadia menatap dengan mata berlinang air mata, rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Dia hampir membunuh Fajar, bisik Salsa dengan suara parau. Ratna berdiri beberapa meter dari mereka, tubuhnya seperti menempel di udara. Lalu ia menunduk, menatap Raka dan Dimas secara langsung. Senyumnya tetap ada, tapi kini lebih menakutkan. Ia perlahan menghilang, meninggalkan villa dalam keheningan yang mencekam. Aroma melati masih menempel, pekat, dan menusuk hingga ke tulang. Mereka terdiam, tubuh bergetar, sadar bahwa ini bukan lagi sekedar gangguan. Ratna mengintai, menunggu, dan bisa membunuh siapapun jika mereka tetap tinggal di villa itu. Malam itu mereka hampir tidak tidur. Setiap suara, papan kayu berderit, angin menampar jendela, atau ranting pohon bergesekan, membuat jantung mereka melonjak. Semua sadar satu hal, villa ini tidak akan memberi mereka waktu lama lagi jika mereka tidak segera pergi. Dan yang paling menakutkan, Ratna tidak akan turun deras, menimpa atap villa dengan suara gemuruh yang menggelegar. Angin kencang menekan jendela, membuat tirai menari-nari seperti sosok menakutkan yang bergerak sendiri. Suasana terasa menekan, seperti dinding villa perlahan menutup, membuat mereka semua sesak. Dimas, Raka, Nadia, Salsa, Bima, dan Fajar berkumpul di ruang tengah, saling berpegangan tangan, mencoba menenangkan diri. Namun ketegangan sudah terlalu tinggi. Lampu villa berkedip-kedip, suara gemerisik dari langit-langit terdengar semakin jelas. Tiba-tiba, pintu depan tertutup dan terkunci sendiri dengan suara keras. Semua kaget. Raka berlari mencoba membuka, tapi kunci tidak bisa diputar. Gila, ini nggak mungkin, teriak Raka sambil menendang pintu. Dia di sini, bisik Nadia, matanya menatap kegelapan yang mengisi sudut ruangan. Dari sudut villa, terdengar suara lembut tapi menusuk, membangkitkan ketakutan terdalam mereka. Dimas. Semua menoleh. Suara itu jelas menyebut nama Dimas. Tidak lama kemudian, satu persatu, nama mereka dipanggil. Setiap kali namanya disebut, suhu ruangan turun drastis. Angin dingin menyapu mereka, membuat gigi bergetar dan napas menjadi sesak. Nadia memeluk tubuhnya sendiri, ketakutan. Rumah terasa menyempit. Langit-langit seakan turun perlahan,
Dinding villa menutup jarak, seolah memaksa mereka berdiri lebih dekat. Lantai bergetar ringan, seolah villa itu hidup, bernafas, dan mengurung mereka. Tiba-tiba, Ratna muncul di tengah ruangan. Tubuhnya melayang, rambut panjangnya bergerak mengikuti angin yang tidak ada. Mata hitamnya menembus semua orang, senyum dingin menghiasi wajahnya. Ia melangkah maju, suara melati yang menusuk hidung semakin pekat, membuat mereka hampir pingsan. "Kalian di sini, selamanya," bisiknya, tetapi terdengar seperti gema ribuan suara sekaligus. Berlari ke arah tangga, tapi Ratna mengangkat tangan dan, tubuhnya seperti tersedot ke lantai, jatuh terhuyung. Semua terkejut, jantung seperti berhenti sesaat. Raka mencoba membuka pintu lagi, tapi semua pegangan pintu lepas, seperti dikuasai tangan tak terlihat. Salsa menjerit saat kursi di sekitarnya terlempar sendiri, menabrak dinding. Dimas merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi tangan itu masih terasa. Ia menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Nadia, yang paling peka, menatap Ratna dengan mata berlinang air mata. "Tolong, ampun, kami tidak akan tinggal di sini lagi," teriaknya. Suaranya parau, penuh ketakutan. Ratna berhenti sejenak. Senyumnya melebar. Aroma melati begitu kuat sehingga mereka hampir pingsan. Tubuh mereka terasa berat, napas tersengal, dan dunia seakan berputar. Satu persatu, mereka merasa terangkat sedikit dari lantai, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Villa bergetar hebat, suara kayu retak di seluruh penjuru. Fajar hampir jatuh dari tangga, Bima menahan pintu, Dimas menutup mata, dan Nadia terus berdoa sambil menangis. Kemudian, Ratna menunduk, menatap Nadia. "Tolong, katakan kalian menyesal," suaranya bergema di kepala mereka, bukan hanya di telinga. Nadia menunduk, suaranya gemetar, kami menyesal tinggal di sini, jangan sakiti kami, tolong." Sejenak, dunia terasa hening. Ratna menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang perlahan memudar. Suasana villa kembali normal, pintu terbuka perlahan, cahaya lampu kembali stabil. Mereka terjatuh ke lantai, napas tersengal, tubuh gemetar hebat. Semua sadar, ini bukan permainan, dan jika mereka tetap di villa, mereka tidak akan selamat. Malam itu mereka hampir mati semua. Ketakutan yang mereka rasakan masih membekas di setiap tulang, dan satu hal menjadi jelas, Ratna tidak akan berhenti sampai mereka pergi dari villa Puspa Kendil. Subuh itu datang dengan kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan puncak. Setelah semalaman hampir mati ketakutan, Raka, Dimas, Nadia, Salsa, Bima, dan Fajar berlari keluar dari villa Puspa Kendil. Mereka tidak peduli pakaian basah, lumpur, atau dingin yang menusuk tulang. Yang mereka pedulikan hanyalah selamat dari Ratna Puspasari. Di jalan utama, beberapa warga kampung sudah mulai beraktivitas. Melihat mereka berlari, seorang bapak parubaya yang pernah mereka temui di warung segera berlari menghampiri. "Kalian selamat?" tanyanya cemas. Raka terengah-engah, menunjuk ke villa di kejauhan. "Itu, ada hantu. Sosok wanita. Hampir bunuh kami semua." Bapak itu mengangguk perlahan. "Aku tahu." Suaranya bergetar. Ia segera memanggil beberapa warga lain untuk membantu mereka, memberikan selimut dan minuman hangat. Setelah tubuh mereka agak tenang, warga akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. "Villa itu sudah lama kosong," kata seorang ibu parubaya, menatap villa yang tampak suram di balik kabut. "Lebih dari 20 tahun. Semua orang di sini tahu, tapi tidak ada yang berani tinggal. Dulu, seorang wanita bernama Ratna Puspasari dibunuh di sana oleh kekasihnya sendiri. Jasadnya disembunyikan, dan arwahnya tidak bisa pergi. Ia selalu menampakkan diri, dendamnya menempel di villa itu." Dimas menelan ludah. "Jadi, itu wanita yang kami lihat, itu arwahnya?" "Ya," jawab bapak itu. "Dia tidak berbahaya, bagi yang tidak mengganggunya. Tapi jika kalian tinggal di villa itu, dia akan menganggap kalian sebagai pengganggu. Dan malam kemarin, kalian beruntung masih hidup." Raka bergidik, mengingat semua yang terjadi. Pintu terkunci sendiri, langkah di loteng, suara seretan, hingga hampir terbunuh oleh Ratna. Salsa menatap villa yang tampak tenang dari kejauhan. "Jadi, kami salah masuk villa?" "Ya," kata bapak itu.
Ada dua villa di dekat situ. Yang satu tua dan berhantu, Villa Puspa Kendil. Villa yang biasanya disewakan berbeda, tapi kalian tidak sengaja masuk villa tua itu. Nadia menangis, menatap Fajar dan Dimas. Kalau kita tidak lari, suaranya putus. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa mereka nyaris kehilangan nyawa karena kesalahan sepele. Hari itu mereka kembali ke jalan utama dengan bantuan warga, meninggalkan villa yang tetap diam dan penuh misteri. Setiap langkah terasa berat, pikiran mereka masih dipenuhi bayangan Ratna, senyumnya, aroma melati, dan tatapan dinginnya. Walau mereka selamat, trauma itu tidak hilang. Setiap malam, Dimas masih terbangun dengan bayangan Ratna di balik kabut, Nadia masih tercium aroma melati samar di kamar, dan Fajar terkadang gemetar tanpa sebab. Mereka pulang dari puncak dengan satu kesadaran pahit, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, dan kesalahan sekecil apapun bisa membuat nyawa taruhannya. Villa Puspa Kendil tetap berdiri di balik kabut, menunggu siapapun yang berani atau ceroboh untuk memasuki wilayahnya. Dan Ratna Puspasari tetap menunggu, senyumnya abadi, dendamnya tak pernah padam. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Villa Puspa Kendil berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.